Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Para jamaah yang mulia, sidang qiyam Ramadan, bapak-bapak dan ibu-ibu, sehat bapak dan ibu sekalian? Alhamdulillah. Bagaimana, masih semangat? Berapa soft yang sudah menghilang? 2 soft, 3 soft. Seraya berharap kita semua menjadi finalis Ramadan yang akan mendapatkan piagam ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, ditakdirkan di putaran yang terakhir kita masih diberi kesempatan bernafas, menikmati sisa-sisa umur untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin, sehingga amanah umur usia yang Allah berikan kepada kita insya Allah bernilai berkah. Berkah artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan, bertambah kebaikan, bertambah kebaikan. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka bersyukur kepada Allah tiada henti. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, bisa berjamaah, bisa qiyamul Ramadan, bisa berkumpul, bisa silaturahmi, bisa sedekah, bisa beraktivitas. Seluruh amal yang kita lakukan menjadi bagian kesyukuran, bukan karena kita mampu dan bisa kuat, tetapi itu adalah karunia dari Allah. Maka sekali lagi alhamdulillah. Salawat salam semoga Allah curahkan pada baginda yang mulia, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, uswah kita, tauladan kita, yang kita nanti perjumpaannya, yang kita rindu syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mengapa kita ibadah? Pertama, jawabannya adalah karena memang diperintahkan Allah. Kita salat, aqimis salah diperintahkan. Kita puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, telah diwajibkan berpuasa. Karena apa? Karena memang perintah Allah. Bukti wujud kita sebagai makhluk taat kepada Khalik sang pencipta. Yang kedua, mengapa kita ibadah? Karena kita sedang mempersiapkan bekal buat pulang akhir. Wa khudhiz zadi kamilan, kata Rasulullah nasihat kepada Abi Dzar, sesungguhnya untuk kita juga. Wa khudhiz zadi kamilan fa inna safara ba'idan, ambil bekal sebanyak-banyaknya karena perjalanan masih panjang. Alhamdulillah, kita ada yang sekarang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ada yang 90 tahun, Pak? Ada. Alhamdulillah, alhamdulillah. Insyaallah kita mohon kepada Allah
panjang umur tapi berkah, seraya seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu evaluasi pertanyaan dari Utsman bin Affan, sahabat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajibtu liman asyaitan wa ata'ahu. Aku heran, manusia itu kenal dengan syaitan tetapi mentaatinya. Wa ajibtu liman arafal maut. Aku heran lihat manusia padahal sering melihat jenazah tetangganya, jenazah keluarganya, jenazah familinya, tetapi wahwa yudhik, acuh biasa, datar, tidak terpengaruh, tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran. Apa yang bisa diambil dari apa yang dilihat, didengar dan diperhatikan? Kata sahabat baginda Nabi Muhammad Utsman bin Affan. Maka di 10 yang terakhir, yang ketiga ini, walaupun sudah menghilang 1, 2, 3 saf bapak-bapak, ibu-ibunya berapa hilangnya Bu? Masih banyak yang hilang katanya. Masya Allah. Kita semangat untuk iktikaf insya Allah. Ya, ibu-ibu suka iktikaf Bu? Atau masak, nyapin di rumah? Bapak-bapak, insya Allah kita manfaatkan di 10 terakhir. Tadi dikatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam mulia Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa malam mulia Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam mulia Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikat, tahu malaikatu waruhu fiha, turun para malaikat waruh dan malaikat Jibril fiha biidzni rabbih min kulli amr, dengan izin Tuhan mereka menyentaskan seluruh persoalan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, kesejahteraan pada malam hari itu hingga terbit fajar. Jadi setahun hanya 1 kali, di bulan hanya yang 1 kali, kesempatan yang hanya 1 kali. Kapan? Pada malam. Bagaimana rujukan hadis baginda Nabi Muhammad SAW? Di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ada 3 hadis jumhur ulama masyhur di tanggal 27 Ramadan. Para bapak dan ibu hadirin yang mulia, maka mengapa Lailatul Qadar itu dirahasiakan? Kenapa Bu? Karena ingin melihat kesungguhan dari kita untuk mengawal dari awal sampai akhir, maka dirahasiakan Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala, ingin menguji siapa yang lebih baik amalnya. Maka terima kasih bapak-bapak para jamaah yang sudah iktikaf, boleh di masjid di mana saja, termasuk di masjid kampus ini. Ya, ibu-ibu insya Allah juga walau mungkin siap masak di rumah, diajarkan kepada kita setiap butir nasi yang kita makan insya Allah menjadi berkah ketika diawali ada penyertaan asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau di pesantren itu diajari sholawat, sehingga tadi seluruh keberkahan makanan yang kita makan, minum menjadi kebaikan, tidak hanya bernilai sehat di dunia tetapi juga punya nilai makna di akhirat, menjadi ladang amal buat pulang menjadi bekal. Maka mengapa kita beribadah? Yang kedua jawabannya karena kita sedang mengumpulkan amal soleh. Bapak ibu hadirin yang mulia, maka tuntunan baginda Rasul di 10 terakhir kita mengencangkan pinggang untuk terus menyiapkan di tengah kesibukan aktivitas, tidak tadi tergoda. Mungkin sudah siap oleh mudik Pak, mudik, iya, mudik di dunia sementara,
Tapi yang paling harus kita khawatir mudik ke akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kan begitu. Jadi persiapan mudik ya, maka dinasihatkan oleh Dr. Syekh Muhammad Tantowi itu wal tatadabbar. Wal tatadabbar artinya mengevaluasi, menyiapkan apa yang sudah kita persiapkan lighad untuk hari esok. Maka kuatkan dengan apa? Kuatkan dengan khaufullah, ada rasa takut kepada Allah. Fi kulli ma ta'tuna wa ma tadarrun, apa yang akan datang terjadi dan apa yang sudah dilakukan. Sehingga evaluasi 10 terakhir kemarin, yang pertama, 10 akhir yang kedua sudah masa lalu bagi kita. Sekarang tinggal 10 akhir terakhir insyaallah yang ketiga ini. Sisa malam ini malam keberapa Pak? 26. Oh, tinggal sisa beberapa saat lagi. Idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ardu wal malaikah. Jika menjelang berakhir Ramadan, menangis langit, menangis bumi, menangis malaikat. Ya. Musibah li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musibah. Musibah apa? Zahaba Ramadan. Pergi Ramadan meninggalkan kita. 1444 Hijriah, apakah Ramadan yang terakhir bagi kita? Wallahu a'lam bishawab. Walaupun kita masih ingin panjang umur, ya Pak. Ibu ingin panjang umur tidak Bu? Ingin. Bapak ingin panjang umur Pak? Ingin. Mau nambah berapa tahun lagi Pak? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi memang sisa umur yang Allah berikan kepada kita, kita tidak tahu. Nanti Allah yang akan tetapkan. Ya, terserah suami dulu atau istri dulu. Suami dulu atau istri dulu Bu? Nggak tahu. Iya, barang belum perlu. Artinya rahasia Allah, misteri. Dengan misteri kematian itulah kita harus berjuang mempersiapkan bagaimana supaya pulang menuju akhir kita dalam puncak terindah, puncak cinta Allah, puncak sayang Allah, puncak ridha Allah, husnul khotimah. Terakhir, maka seraya berharap seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir ini diberikan kekuatan badan dan jasmani rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Diberikan motivasi, diberikan semangat, diberikan taufik hidayah sehingga kita tidak kendor walaupun pikiran godaan tadi, siap mudik, siap pikiran segala macam, kadang terganggu konsentrasi di malam-malam terakhir, maka insya Allah kita ingin fokus, ingin istiqomah. Lalu closingnya adalah kita ingin mendapatkan malam mulia, yakni piagam Ramadan dengan karunia yang terindah, malam Lailatul Qadar, di mana di dalamnya keuntungan yang pertama, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni oleh Allah atas dosa-dosanya. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, Bu, keuntungan malam Lailatul Qadar adalah tadi khairun min alfi syahrin, dapat nilai lebih baik dari 1000 bulan 83 tahun. Umat Rasulullah itu tidak lebih dari 63 tahun, rata-rata umurnya pendek, tapi bukti sayangnya Allah diberikan malam mulia 1000 bulan 83 tahun. Siapa di antara kita yang panjang umur? Tentu itu rahasia Allah, tetapi dengan dikaruniakan malam Lailatul Qadar punya tambahan nilai berkah, tambahan nilai Lailatul Qadar 83 tahun. Semoga itu menjadi milik kita. Semoga itu Allah takdirkan kepada kita. Dan satu rahasia, pertama kita harus tadarru, kita harus merendahkan diri kepada Allah, bukan karena kita berusaha mendapat, tapi Allah memberikan taufik hidayah, memilih kita untuk mendapatkan malam yang mulia itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan Allah menjadikan
kita semua menjadi hamba kekasih Allah, hamba yang mendapatkan karunia malam qadar dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.